Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kami dari kelompok 5 Istisab ingin mempersembahkan video presentasi kita. Selamat mendengarkan. Kelompok Istisab juga beranggota saya sendiri. Yang pertama adalah Adelia Novita Fitri, yang kedua Faiz Altaf Isyansyah, ketiga adalah Muhammad Irfan Fadilah, yang keempat adalah Muhammad Salim Basyari. Yang pertama ada pengertian. Istisyab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau menyertai. Menurut istilah, istisyab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Selanjutnya, ada unsur-unsur istisab. Yang pertama adalah waktu, yaitu masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Yang kedua, ketetapan hukum. Ada dua ketetapan hukum, yaitu yang pertama, ketetapan hukum boleh atau yang disebut dengan isbat. Yang kedua, ketetapan hukum yang tidak membolehkan atau yang disebut dengan nafi. Yang ketiga adalah dalil. Dalil adalah istisab sebagai metode penetapan hukum berpusat pada pengetahuan seseorang atas dalil hukum seperti adanya perubahan atau tidak. Selanjutnya ada macam-macam istisab. Yang pertama, istisab al-ibadah al-asliyah. Istisab yang didasarkan pada hukum asal yang mubah atau boleh. Penerapan kaidah ini banyak terkait dengan masalah-masalah muamalah, seperti terkait makanan dan minuman. Yang kedua, istisab al-baro'ah al-asliyah. Istisab ini berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari taklif atau beban, sampai adanya dalil yang mengubah status tersebut. Atas dasar ini, manusia bebas dari kesalahan sampai ada buktinya. Yang ketiga, istisab al-hukmi, didasarkan atas tetapnya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mencabutnya. Contohnya, seseorang yang sudah jelas melaksanakan akad pernikahan, maka status pernikahan tersebut berlaku sampai terbukti adanya perceraian. Yang keempat, istisab al-wasfi, istisab yang didasarkan atas anggapan tetapnya sifat yang ada dan diketahui sebelumnya, sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat air yang diketahui suci sebelumnya, akan tetapi suci sampai ada bukti yang menunjukkan air itu menjadi najis. Kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Istishab berarti menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Dalam ungkapan lain, istishab diartikan juga sebagai upaya menjadikan hukum peristiwa yang sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan itu. Istishab sendiri adalah dalil syar'i terakhir yang dapat digunakan sebagai rujukan oleh mujtahid untuk mengetahui hukum dari permasalahan yang dihadapinya apabila tidak terdapat penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah. Oke, karena itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.